Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua, salam. Akan puji Tuhan karena kita sudah terbiasa dengan pemuritan generasi, maka saya percaya saya memberikan apresiasi dulu buat penatua-penatua yang ada di sini. Tepuk tangan dulu para penatua tiga-tiga yang ada di sini yang luar biasa. Buat mereka yang sangat luar biasa. Itu tiga ganteng, saudara kekasih, dan diurapi dan diberkati. Puji Tuhan. Saya sangat aman sekali di luar karena mereka-mereka kita dapat. Itulah bukti generasi yang kita siapkan. Dan di bawah mereka ada lagi generasi berikut. Baik, terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Baik, hari ini saudara kekasih saya masih bicara lagi tentang pemuritan generasi, generational discipleship. Di bagian yang keempat hari ini saya ingin membacakan atau kita ingin bahas tentang apa yang kita wariskan bagi generasi selanjutnya. Untuk mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya. Kalau saya bicara soal generasi itu ada dua komponen. Anak-anak biologis atau anak-anak jasmani kita dan anak-anak rohani kita. Jiwa-jiwa yang kita menangkan melalui kupanggo. Jadi makan kupanggo itu artinya memenangkan jiwa. Maksudnya begitu. Dan hampir saudara salah Pak. Kupanggo ini makanan apa lagi kok Pak? Dan suruh kita makan. Jadi kupanggo itu artinya menangkan jiwa. Menangkan jiwa itu salah satu pekerjaan seperti roti kehidupan yang membawa hidup yang kekal. Dengan menangkan jiwa, kita membawa itu ke dalam kekekalan. Sedangkan makan 4 sehat 5 sempurna, membawa itu sampai kepada tempat perseratan yang terakhir. Ya. Pakai lubang kubur itu terlalu kasar, saudara ingat ya. Tempat perseratan yang sementara, bilanglah begitu. Oke, jadi saudara lihat dimulai dari kapan saudara kekasih? Dimulai dari sejak kita mengenal Tuhan. Kita hanya bisa mewariskan sesuatu kalau kita mulai tahu bahwa kita ini pewaris. Kita tidak bisa mewariskan sesuatu kalau kita tidak tahu kita ini pewaris. Dan kalau kita sudah tahu kita pewaris, maka kita akan tahu isi dari warisan itu apa. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 12 dikatakan, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Kita tidak dapat berperan sebagai pemurid generasi, anak-anak kita dan anak-anak rohani kita, jiwa-jiwa yang kita menangkan, kota di mana kita tinggal bisa dimuridkan untuk melepaskan generasi berikut, bila kita tidak mau dipersiapkan dan mempersiapkan diri, walaupun kita sudah lahir baru sejak lama, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30, 40 tahun yang lalu, walaupun kita sudah lahir lama, bahkan tua rohani itu berbeda dengan tua-tua rohani. Tua rohani itu ada orang yang sudah bertobat 40 tahun, itu tua rohani. Tua-tua rohani itu seperti Elvis begini masih muda, tapi dia tuh sudah tua-tua rohani. Jadi Ibu Is, Anda melihat cucu mantumu itu tua-tua rohani. Bukan sekadar cucu mantu. Dia adalah tua-tua rohani. Tapi ada orang yang sudah tua rohani, sudah 40 tahun. Doa Bapa kami pun tak balik. Mari kan kita tunduk kalapa di dalam doa. Nah, jadi dia lama tapi tidak pengaruh apa-apa. Ciri-ciri orang yang dimaksud dalam Ibrani 5 ayat 12 adalah yang pertama, orang yang masih memerlukan susu rohani, artinya yang mau gampang, yang ringan dan yang lucu, yang diberkati. Yang kedua, tidak mampu makan makanan keras, yaitu apa saudara? Makanan keras itu apa? Konsisten doa. Merenungkan 4M. Kadang-kadang saya masih di WA saya, ada renungan kok hari ini, itu makanan keras. Jangkau jiwa, menangkan jiwa itu makanan keras. Menghadapi konflik dan mengatasinya dengan cara yang benar, bukan cara yang salah.
tidak dapat diandalkan secara rohani. Gak bisa kita, suruh di aser, gak bisa, suruh atur ini gak bisa, semua gak bisa. Itu makanan keras, artinya dia tidak dapat diandalkan secara rohani. Dan tidak hidup dan berjalan dalam kasih secara konsisten. Sebentar mengasihi, sebentar membenci, sebentar bicara firman, sebentar bicara kejelekan dan sebagainya. Yang ketiga, lebih mengikuti keinginan dan ego kita, yaitu tidak serius untuk mau tahu tujuan hidupnya. Living without vision and purpose. Hidup semua gua. Hidup saya mau, beta. Apa yang beta mau, itu yang beta lakukan. Tidak ada yang dapat tangkis perjalanan hidup saya. Nah, umat Tuhan itu ego. Berjalan tanpa tujuan. Sadar waktu sudah selesai, tenaga sudah hilang, potensi hilang, dan mereka terkubur dengan potensi yang tidak dikembangkan atau dipakai. Yang keempat, tidak punya impian hidup jangka menengah dan jangka panjang. Mau jadi apa, seperti apa, atau mau lakukan apa. Saudara lihat di dalam jemaat ini kita sudah punya deklarasi dari dulu. Dari tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Itu menunjukkan bahwa kita ini orang yang punya tujuan hidup. Saudaraku yang kasih, pakaianmu boleh murah, tapi tujuan hidupmu menjadi engkau mahal. Makananmu mungkin marungga dan tulang ikan yang masih ada isi. Tapi tujuan hidupmu membuat you are high quality person of life. Kamu memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Kualitas hidup tidak ditentukan dengan apa yang saya pakai dan saya makan. Tapi ditunjukkan dengan kemana saya pergi dan apa yang saya lakukan untuk mencapai tujuan. Itu yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang mengenal rencana Tuhan yang dapat mewariskan cara hidup untuk Tuhan. Saya mengenal Tuhan, Anda mengenal Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan menjadikan warisan bagi anak-anak kita. Oke? Jadi warisan yang saya berikan bukan sejumlah pengetahuan atau fasilitas. Itu juga bisa, boleh. Tidak ada masalah. Tapi esensi dari warisan adalah pengenalan saya kepada Tuhan secara utuh. Saya berikan secara utuh dan dapat diterima oleh pewaris itu. Dan dia dapat menggunakan warisan itu untuk kesejahteraan hidupnya dan dibagikan kepada generasi berikut. Jadi pengenalan akan Tuhan adalah warisan yang dapat dibagikan. Amen. Kalau kita tidak diberikan secara serius, maka muncul sebuah bangsa generasi yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan artinya tidak punya warisan. Karena dia tidak diberikan pengenalan oleh pendahulu-pendahulunya. Kolose 1 ayat yang ke-6 berkata, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang ke seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa saudara? Untuk apa kuat? Untuk apa? Mengenal dia dengan benar. Kalau mengenal dia dengan benar, maka akan diwariskan pengenalan yang benar. Haleluya. Karena kita mewariskan sesuatu. Makanya warisan itu harus dicek, saudara. Secara jasmani ya, saudara mewariskan tanah, mana bukti sertifikatnya. Mewariskan emas, mana bukti sertifikat pembeliannya. Mewariskan pengenalan akan Tuhan, buktikan kepada mereka bahwa mereka juga membuat mujizat seperti saya membuat mujizat. Mereka juga hidup dalam iman seperti saya hidup dengan iman. Mereka hidup dengan kasih seperti saya hidup dengan kasih. Itulah yang disebut mentransfer warisan pengenalan akan Allah. Itu yang Paulus doakan. Jadi kita semua berperan dalam membentuk generasi kita berikutnya, yaitu anak-anak jasmani dan anak-anak rohani kita. Sama. Saudara yang kasih, anak-anak rohani dan jasmani kita itu tidak ada bedanya. Kita memuridkan mereka dengan nilai yang sama. Gak mungkin saya baca ayat Alkitab kepada anak-anak saya jasmani, lalu saya baca kitab yang lain buat anak-anak rohani saya. Mungkin.
kepedulian kita kepada generasi ini, yaitu anak cucu, jasmani dan rohani kita, harus diperlihatkan dengan memiliki keinginan, harapan, tindakan nyata melalui pemuritan generasi. Kita harus membimbing mereka. Nah, melalui wadah komunitas sel itulah kita mulai memuridkan anak-anak jasmani dan rohani kita. Nah, harapan, keinginan untuk memuridkan ini, saudara kekasih, mungkin bisa kita lihat di videonya kalau ada. And we won't surrender. Itu. Oke, saya kasih contoh begini. Harapan dan keinginan kita dan tindakan kita. Harapan, keinginan, tindakan itu seperti bola yang 3. Tapi itu termasuk di dalam, terintegrasi. Saudara bisa tangkap ya? Satu lingkaran, ada setengah lingkaran kena lagi, bola ada setengah lingkaran kena lagi. Jadi harapan saya, keinginan saya harus dibuktikan dengan apa? Tindakan saya. Itu Betani ingin memuridkan tapi itulah yang membuat terpisah. Saya berkeinginan untuk memuridkan. Saya punya harapan untuk memuridkan. Sekarang saya beri diri, waktu, tenaga saya. Saya masuk di Kombel, saya ambil 1-2 orang jiwa baru, saya terlibat dalam SPK dan sebagainya. Saya memuridkan, saya melayani di bidang ini, bidang itu. Saya tunjukkan kepada anak-anak jasmani rohani saya bahwa saya sedang memuridkan mereka. Mereka sedang dipersiapkan untuk nantinya menerima warisan, yaitu pengenalan akan Allah yang saya tunjukkan melalui tindakan-tindakan yang nyata. Jadi terintegrasi semuanya. Keinginan, harapan, perbuatan. Coba katakan sama-sama, apa? Keinginan, harapan. Sekali lagi apa? Keinginan, harapan, perbuatan atau itu terintegrasi semuanya. Ya. Dia menjadi satu. Anda tidak bisa pisahkan Timur Leste dengan Timur Barat karena mereka adalah satu pulau. Kira-kira begitu. Nah, keinginan, harapan, dan tindakan tidak bisa dipisahkan karena mereka mewujudkan hasilnya adalah generasi yang mengenal akan Tuhan. Coba kita lihat sekeliling kita, saudaraku yang kasih. Di lingkungan kita, di kota Kupang, di mana anak-anak jasmani dan rohani kita, anak-anak remaja kita. Coba saudara lihat, waktu saudara lihat anak-anak Kega, anak-anak sekolah tunas bangsa, di SMA Giovanni, SMA Kristen, di mana-mana saudara lihat di kota Kupang, di mall-mall, di tempat hiburan, tempat wisata, di pantai, di gunung, di lembah, dimanapun saudara lihat. Itu adalah jiwa-jiwa generasi berikut yang menantikan warisan yang saya punya, yang kita punya, yang kita harus transfer kepada mereka. Caranya bagaimana? Mereka harus dimenangkan, baru mereka bisa menerima. Mereka harus masuk dalam kelompok keluarga. Warisan tidak diberikan kepada, kalau hibah, donasi diberikan kepada siapa saja atau kepada organisasi apa saja. Tapi warisan diberikan kepada keluarga. Nah makanya kita menginjil, Kupang go, Kupang pergi, menangkan jiwa. Supaya mereka masuk dalam keluarga Allah, lalu kita membagikan kepada mereka cara hidup yang mengenal Tuhan kepada mereka. Nah coba Bapak Ibu lihat ya, bagaimana jiwa-jiwa saya lihat generasi-generasi kita, cucu-cucu saya lihat anak-anak di tunas bangsa, saya ke sana, saya lihat, saya kerja proyek-proyek, tapi saya lihat, saya mulai bayangkan. Mereka ini kalau mereka kenal Tuhan di dalam generasi mereka. Bahkan tadi saya menyanyi, we worship you, all the people from generation to generation worship. Saya bayangkan kalau nanti JP menikah 29 tahun, 20 tahun dari sekarang, dia 29, 28 tahun. Saya waktu itu baru umur sekian, saya masih bisa melihat anak cucu saya. Saya mulai lihat, kalau dia menikah dengan orang yang takut akan Tuhan, beda agama. Itu tantangan untuk saya. Makanya tiap hari saya mesti panggil dia, saya ajar dia tidur, ngobrol. Sampaikan saya bilang, you JPF Junior, amen, yes, amin Pop. Mana bola? Saudara lihat, itu contoh-contoh praktis yang Anda harus lihat itu. Hal terbesar apa yang Anda bayangkan terjadi dalam hidup generasimu. Itu yang terbesar yang saya lagi bayangkan. Saya masih tanya, JP, kamu mau jadi apa nanti? Mana saudara? I want to be a Venetian.
Oh, dokter hewan. Oh, kamu harus punya kebun binatang, bukan rumah sakit, kebun binatang. Ini dalamnya rumah sakit binatang. Kita mesti lihat. Saya tanya satu, kamu mau jadi apa? Mau jadi jenderal karena temannya mau jadi polisi. Oke, saudara lihat, itu yang saya mulai pikirkan, saya mulai tanyakan, apa keinginan atau harapan terbesar Anda untuk generasi di masa mendatang? Apa harapan kita? Saudara lihat, orang politikus selalu berpikir 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, 40 tahun kita, bahkan saudara yang kasih, IKN itu dirancang untuk 150 tahun ke depan. Untuk para ayah, papa, mama, pemuda, kakek, nenek, bahkan mereka yang mungkin tidak punya keturunan atau belum punya keturunan biologis, mereka yang melayani dalam pelayanan anak, remaja, Anda yang sedang menaruh perhatian pada pelayanan pemuritan generasi ini, maka kita sedang mewariskan generasi penerus dengan pola yang jelas mengikuti Tuhan. Nah, umat Tuhan, ada satu ayat yang slip masuk di dalam Kisah Rasul 14 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi apa? Percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara. Itu artinya apa? Waspada dengan orang-orang yang mungkin ada dalam jemaat yang tidak percaya dan tidak mau menerima pengajaran dalam gereja lokal ini, sehingga mereka mempengaruhi jemaat-jemaat lain yang tidak punya dasar yang kuat dengan tujuan hidup, sehingga bersama-sama mereka terkandas dalam perjalanan. Anda bisa rajin ibadah, tapi tidak otomatis Anda mencapai tujuan Tuhan. Kata tujuan Tuhan bukan ibadah, tujuan Tuhan adalah menyelesaikan rencana Allah. Dan di dalamnya ada bagian-bagian tertentu dalam peribadatan. Tapi ini yang harus kita waspadai. Nah, umat Tuhan, dari pemaparan beberapa menit ke depan, maka yang akan membuat kita bisa mempersiapkan diri lebih baik, kita belajar dari generasi yang tidak berhasil meninggalkan warisan bagi generasinya. Di dalam keluarga ini, kalau saudara lihat, di dalam keluarga kita, ya, saya pernah ketemu papa, saya punya papa, jadi adik dari Opa Fangidai. Opa antar dia dari sini ke airport tahun 1952. Dia tidak pernah pulang sampai sekarang, sampai dia meninggal. Tahun 83 saya cari dia. Dia adalah seorang kapten kapal. Dia kaya. Dia sangat berhasil. Dia menjadi salah satu penjual mobil Toyota dari Jepang. Itu build up, bawa dari Jepang jual. Cuman dia punya kelemahan, yaitu cewek, saudara. Ke kota mana ada isi, ke kota mana. Akhirnya saya ketemu dia, saudara tahu di mana? Di pasar Pondok Labu sedang jualan. Seperti kita di pasar Impres. Lalu saya bilang, Bapak, mari pulang Kupang. Beta tangan kosong mau bikin apa? Gak ada apa-apa yang saya bisa bagikan. Di situ saya belajar. Banyak orang Kristen yang sudah diberkati, pernah disembuhkan dari penyakit. Berdoa minta kerja 5 pekerjaan dapat. Berdoa minta jodoh 5 dapat. Dia pilih salah satu, saudara. Dia mengalami banyak persoalan. Tuhan lepaskan dia dari persoalan. Tapi itu semua dia royal. Dia tidak pernah gunakan itu untuk memfasilitasi melayani Tuhan. Akhirnya sampai mati. Ya syukur kalau masuk surga, saudara kekasih ya. Jadi papa kecil saya itu dia tidak pernah pulang ke Rote, ke Kupang karena malu, tidak punya apa-apa. Saudara, jangan sampai Anda pulang ke surga dengan tangan kosong. Pulanglah dengan membawa sesuatu yang kekal. Amen. Saudaraku yang kekasih, ini sangat penting. Di dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat 5 sampai 8 sampai 15,
Sesudah dia, Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan. Wow, berapa anak saudara? 30 anaknya perempuan, 30 laki-laki. Dahsyat, 30. 60 saudara kasih. Dikawinkannya keluar kaumnya. Dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Ayat 10. Kemudian matilah Ebsan lalu dikuburkan di Bethlehem. Sesudah dia maka Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Sebulon itu lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Sebulon. 13. Sesudah dia maka Abdon bin Hilal orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu. Wow. Yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilal dan orang Piraton itu. Lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Nah, umat Tuhan, mereka ini adalah hakim-hakim yang kecil, minor judge, yang seharusnya mereka juga bisa memerintah kalau mereka lakukan sesuatu seperti misalnya Gideon, Yefta. Gideon itu orang yang dari ras kecil, iya kan? Turunan yang tidak kategori orang hebat, tapi dia meresponinya sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk berperang mengalahkan tentara Midian. Yefta itu preman, saudara yang kasih, tapi dia membela tanah pusakanya supaya tidak diambil, atau preman untuk dia dipakai dengan keberaniannya membunuh musuh-musuhnya. Yefta, Gideon itu sama rangnya dengan Abdon, dengan Ebsan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih, dari ayat yang barusan kita baca tadi itu seperti profil di Instagram, ya. Profil Saudara yang kasih yang singkat aja, yaitu lahir mati. Lahir mati. Tidak ada lagi berita-berita. Di Instagram Saudara tidak bisa dapat banyak hal, dia hanya kasih kalau mau hubungi nomor sekian. Ya. Singkat saja hidupnya. Ketika kita membaca autobiografi dari para hakim-hakim ini, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Para hakim ini mereka adalah alat di tangan Tuhan, tapi mereka tidak menjadi pahlawan. Mereka dikasih otoritas seperti Gideon, seperti Yefta, tapi mereka tidak menggunakan itu. Dua dari hakim-hakim ini digambarkan, yang pertama, Ebsan. Ebsan mempunyai 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Pertanyaannya, istrinya berapa? Dapatkah Anda bayangkan seorang istri melahirkan 60 kali? Bisa? Kalau 6 kali? 7 kali? 17 kali? Masih bisa. Keluarga Ratu Edo almarhum di belakang rumah sakit, mayat tuh 17 anak. 17. Yang saya baru tahu 17. Kalau ada kembar 2 ya mungkin sih 34. Tapi, nah ini tidak disebut istri kembar atau anak kembar maksudnya. Istrinya yang banyak mungkin. Tapi ya bisa saja. Anda bisa bayangkan 30 saudara yang kasih. Jadi tragisnya apa? Dia punya anak banyak, tragisnya apa? Dikawinkannya keluar kaumnya dari 30 anak laki-laki perempuan, diambilnya luar kaumnya untuk anak-anaknya laki-laki. Jadi yang perempuan ambil orang luar, yang laki-laki ambil orang luar. Orang luar apa? Luar iman. Luar kepercayaan. Luar gereja nggak apa-apa. Karena nanti ya, beberapa minggu ini akan ada pemberkatan sini lalu mereka ke tempat lain. It's okay. Maksudnya mereka ikut suami ke tempat lain. Ada satu mungkin. Saudara lihat. Kemudian di situ yang tragisnya apa? Matilah Ebsan. Punya anak banyak lalu apa saudara? Mati.
Padahal kalau 60, voli perlu berapa orang? Voli perlu berapa? Pak Roni berapa voli? 6 bisa ya? 6 cukup. 7 lah, ekstra 1. Bola kaki berapa? Bayangkan sekali jalan olimpiade macam-macam dia bisa lakukan. Bulu tangkis berapa? Hanya 1 aja. 60 ini bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu yang punya anak banyak jangan menyesal. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tapi waspada, karena satu ibu bisa besarkan 10 anak. 10 anak belum tentu tolong ibunya di hari tua. Masih ingat itu peristiwa 2 minggu kemarin? Anak laki-laki hebat-hebat kerja di 3 perusahaan. Tapi papi maminya mati makan Superman. Nah saudara lihat, mati, punya anak banyak habis mati. Itu artinya apa saudara kekasih? Tidak ada harapan yang dia berikan. Padahal Ulangan dikatakan begini ayat 3-4, 7-4, 3-4. Janganlah juga engkau mengawinkan mereka dengan anak-anakmu. Jangan engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri bagi anakmu laki-laki. Atau anak perempuan menjadi anak mereka laki-laki. Sebab mereka akan membuat anak-anakmu laki-laki apa? Menyimpang daripada mengikuti aku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Punah artinya apa? Punya keturunan tapi tidak berdampak. Gara-gara mau dapat mantu, saudara ini saudara ini sangat wow. Saya ikut satu acara di satu negara tertentu. Acara pemakaman hamba Tuhan yang luar biasa. Setelah salam-salaman, istrinya yang meninggalnya kan suami, istrinya bisi-bisi. Bapak John, ketemu anak yang besar, lain agama. Ada papanya bangun banyak gereja. Pas saya balik belakang dia bisik, itu nona yang besar dan suami dong agama lain. Oh haleluya. Dua Korintus 6, 14, 15. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat satu dengan lain? Ketika Ruth kasih tahu Kona mau datang, saya datang. Sebelumnya saya sudah interview, ini anak Kristen, dia bukan Kristen, keturunannya bukan Kristen, tapi dia mau jadi orang percaya, ya mau, oke, ikut pembinaan SPK di gereja sana, ikut bla bla bla, tapi dengan catatan baptisan boleh ngajar tapi saya baptis. Oke, setuju, datang. Semuanya beres secara budaya. Ketemu dengan om-om toh-tohnya, lalu saya eksekusi dia untuk baptis. Nah, puji Tuhan. Sekarang mereka dapat melayani Tuhan. Wow, Kona luar biasa. Mereka semua melayani Tuhan dengan baik. Cinta Tuhan. Ketika kita makan di meja makan, Papa Kona, mereka dulunya Kristen, dulunya tidak pernah ke gereja. Lihat sekarang, apa yang mau berdoa? Dia, jadi papanya atur siapa yang mau berdoa. Sudah mulai pelan-pelan. Saudara lihat, dia buru-buru dapat cucu. Tapi lihat dulu saudara, itu kita mesti, makanya hati-hati saudara kasih ya. Alasan dan penjelasan dari perintah ini adalah kesucian dan kesetiaan kepada Allah. Saudara lihat tadi itu. Perempuan itu punya pengaruh yang luar. Pokoknya begini, gelap saudara yang kasih, dia akan mengkamirkan cahaya itu menjadi redup. Ya. Supaya terang itu semakin berkurang. Dan saudara lihat, akibatnya apa? Penyembahan berhala itu sangat diwaspadai karena orang berpikir penyembahan berhala itu adalah sama dengan menyembah setan-setan, pohon-pohon dan jimat-jimat dan lain-lain. Tidak.
Tidak menikah keluar dari kaum bertujuan menjaga kesucian iman, menghindari pengaruh negatif dan penyembahan berhala yang memastikan bahwa umat Allah tetap setia kepada Allah. Dulu belum menikah rajin persembahan, setelah menikah malas persembahan, perpuluhan dimakan habis. Pondor saudara kasih. Bertambah ada anak cucu, tapi rohaninya nggak ada dampak. Prinsip yang menyesatkan secara halus yaitu menikah karena cinta, bukan karena agama kepercayaan. Pasangan nikah dengan agamanya masing-masing. Agama you, agamaku. But your love is my love is yours. Cinta kita menyatu. Cinta menyatu dengan agama beda-beda. Ini mah parah, saudara kasih. Gak alkitabiah. Ada juga yang setelah diberkati, mereka keluar dari kaum rohani mereka, yaitu gereja yang memberkati mereka. Jadi kawin keluar itu ada dua. Yaitu dia menikah dengan orang lain kepercayaan, tapi juga yang kedua adalah menikah habis tidak pernah datang gereja. Sampai saya dapat WA bilang, Bapak, dia sudah meninggal, saya dalam hati. Ya udah. Dia dulu terima berkat saya, dia pergi juga. Dan bagaimana saya melawat dia, melihat dia kok. Saya juga di jauh sana. Sudah lihat. Jadi itu kawin keluar itu ada dua. Satu meninggalkan iman, yang kedua apa? Meninggalkan gereja. Padahal menikah Kristen itu gambaran hubungan Tuhan dengan jemaat. Nah hubungan Tuhan dengan jemaat yang dapat kita lihat itu gereja. Nah ini suami tidak pernah pimpin ini gereja. Lari pagi hari Sabtu, hari Minggu, belajar dance, belajar apa itu goyang ke kiri, goyang ke atas macam-macam. Saya sudah terlambat, goyang kiri kan sudah terlambat. Sekarang lebih canggih lah apa? Kenapa? Supaya ke pesta karaoke goyang ada nama, tapi di gereja mengantuk, saudara kasih. Bagaimana itu bisa terjadi? Kehidupan hakim-hakim ini, mereka melukiskan gambaran yang jauh lebih tragis. Hampa secara spiritual, lalu mati dan dikuburkan. Binatang saja kadang mati tidak dikuburkan, tapi dijadikan makanan, bahkan dijual belikan. Daging babi. Betul kan? 40 kilo daging isi khas. V-Life Farm 110. Oke. Anda boleh bilang mahal, tapi saya jamin produk kita, tapi 40 ribu. Babi saja mati, orang masih menyesal kalau kubur. Saya pernah kubur sapi anak, saudaraku, di depan itu. Saya datang, sudah terbongkar semuanya. Kenapa ini? Bapak orang kampung sebelah ambil datang makan. Bayangkan saudaranya, saya sudah kubur di V-Life Land. Nah ini Abson punya anak 60 mati kubur, berarti dia dengan babi mana lebih mahal? Babi saja mati tidak dikubur masih jadi uang. Saudara lihat, ini sangat tragis kalau kita tidak memperhatikan bagaimana kita mewariskan. Abdon yang kedua, Abdon memiliki 40-an laki-laki dan 30 cucu laki-laki. Wow! 70 kebuak besar-besar, saudara kasih datang. Tolong dong itu di sana, mama ada ganggu. Turun 20 langsung, turun 40 langsung. 30 sementara angkat babel, siap-siap. Begitu dapat WA dong meluncur. Anda bisa bayangkan. Abdon memiliki 70 laki-laki. Semuanya saudara kasih. 70 ekor keledai jantan. Nah, sekarang mereka naik apa? Motor besar, moge. Mereka naik Kijang, naik Innova, naik Land Rover, naik saudara yang kasih mobil-mobil hebat. Ya, dulu itu kan naik kuda, sekarang nggak mungkin naik kuda, saudara yang kasih. Ya. Tapi juga ada mobil kuda, saudara yang kasih, ada mobil Kijang. Ini menggambarkan apa? Perhatikan, menggambarkan bahwa keturunan Abdon memanfaatkan dan menikmati kemakmuran dari orang tua mereka dan kakek mereka. Saya bilang GP, lu jangan harap ini semua. Tanah saya yang ada, tapi in rumah datang lu masa sudah habis. In mobil ini jual, in mobil kia, in mobil semua ini, in motor semua ini sudah jadi rangka. Jadi kenapa? Apa saya urus? Yaitu kamu mesti belajar cinta Tuhan. Supaya lewat kamu bisa berkati orang lain. Dia jawab apa? Iya. Gak apa-apa, saya sudah kasih tahu dia. Saudara lihat, tidak ada
karya atau legasi yang mereka tinggalkan. Kemudian matilah Abdon dan dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amal. Saya ganti saja. Demikianlah mati XX lalu dikuburkan di Kapadala. Atau matilah XX lalu dikuburkanlah di samping rumahnya di tanah keluarganya. Pertanyaannya, kenapa di tanah keluarganya? Semasa hidupnya 1 meter tanah pun dia tidak beli. Tapi main judi online 2 miliar dia kasih habis. Orang jahat dan orang baik, orang biasa dan pembesar, orang kaya dan orang miskin dan sebagainya, mati pasti dikuburkan. Yang membedakan mereka adalah, jawab saya, yang membedakan mereka adalah, kalau mati dikuburkan berarti yang membedakan mereka adalah apa? Hidup. Masih hidup inilah yang membuat kita berbeda. Hanya mungkin orang kaya banyak iringan, banyak bunga, kumpulan persembahan dukanya miliaran. Nah kita yang miskin ya mungkin bunga 1, mungkin gak ada bunga juga, terigu aja 2 kilo mungkin. Tetapi waktu hidup kita yang biasa-biasa dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Minggu depan saya cerita saudara satu kisah nyata yang luar biasa. Jadi yang membedakan adalah cara hidup, bukan mati. Karena mati bisa saja orang mati terbuang, terbakar, jatuh dan sebagainya. Omong-omong kemarin saudara yang kasih, saya sudah penyerahan hidup waktu turun dengan Lion Air kemarin. Waktu dia turun tinggal 5 meter dia naik, saya bilang Tuhan kepadamu kuserahkan tubuh jiwa roh saya. Karena semua turun, kan saya sudah lihat kiri kanan, sudah lihat tower. Dia naik kembali lagi. Langsung samping saya langsung ngomong. Tadi tidak bilang, Pak bagaimana? Tenang saja Pak. Tadi tidak ngomong, sekarang sudah mau mati kita jadi kawan. Sudah naik. Saya bilang Messi rencana Tuhan kalau misal saya, iya Pak. Saudara gue ngasih, oke lah kita manusiawi lah. Tetapi saudara yang ngasih, bilang kiri kanan, cara hidup lebih penting dari cara mati. Kenapa? Karena Elisa saja sembuhkan orang lain, padahal Elisa mati dengan penyakit. Nah oke, ini gak usah bahas, nanti repot. Saudara kira-kira, oke? Jadi cara mati gak usah dipersoalan, oke? Cara hidup. Coba kita masuk yang ketiga, apa yang akan kita wariskan kepada generasi. Nah, saya mau supaya kita lihat video ini. Saudara perhatikan baik-baik. And we won't surrender our heritage, our culture, or our religion to those that seek to make us second-class citizens as dhimmis in our own land. Pada 9 Juni lalu, kelompok yang menamakan diri sebagai British Patriots menggelar aksi protes secara masif menentang berbagai aktivitas Muslim. Beberapa alasan diantaranya karena dipengaruhi oleh meluasnya lonjakan pemeluk agama Islam, alih fungsi gereja menjadi masjid, dan maraknya ideologi Islam berkembang di tengah masyarakat Inggris. Hal ini dinilai terlalu radikal hingga dikhawatirkan akan semakin mengikis norma budaya sosial Inggris yang erat dengan simbol agama Kristen. The impact it'll have is people will see this is a Christian nation. People think that Christianity is in decline, that are not part of the churches. Let me tell you now, Christianity is on the rise. And we are reminding the British people and the British public at every single opportunity that this is a Christian land. We are standing up as one unified voice saying that the heart of British values is Christianity. What are British values? Christianity. Those are our values. It's a Christian land and those values must proceed from Christianity. It is culture first, economy second. And that is what is missing in the country. There is an authority higher for us than the Parliament. There is an authority greater than us, than the liberal media. And that is our Lord Jesus Christ. And we won't surrender our heritage, our culture, or our religion to those that seek to make us second-class citizens
as dhimmis in our own land. Taman Speaker Corner di Inggris yang kerap digunakan oleh pendakwah Muslim untuk berdakwah Islam pun tak luput dari sasaran rombongan pengunjuk rasa tersebut. Ribuan orang membawa poster dan atribut tentara salib berdatangan dan menyerukan bahwa aksi ini sebagai pertanda kemenangan alih kuasa umat Kristiani. Gerakan ini sekaligus untuk menegaskan bahwa Inggris merupakan negara dengan warisan Kristen mutlak tanpa bisa dipengaruhi oleh budaya, ras, agama, ataupun kelompok lain. Father, in the name of Jesus, we thank you for this day. We thank you for bringing us here today, leading us by the Spirit. We thank you for this land that we call United Kingdom. We thank you, Lord. We decree and declare that you are the Lord and King of this land. We decree and declare that Speaker's Corner has changed forever because of today. We decree and declare that Christians in this country will be heard. They will be protected. We thank you, Lord. We pray now and we decree and declare that your Spirit shall rule this land, that your Spirit shall revive this land, that this is the great revival, that this is the great revival, that people will come to the knowledge of you and the receiving of your Lordship. In the mighty name of Jesus we stand united. Amen and amen. Dari kubu pemerintah sendiri, Rishi Sunak selaku Perdana Menteri Britania Raya secara resmi mengumumkan kebijakan hukum pada tanggal 1 Maret 2024 untuk mendeportasi atau mengurung para aktivis Muslim yang dianggap menyebarkan secara aktif pengaruh dan ideologi Islam kepada seluruh penduduk Inggris. On too many occasions recently, our streets have been hijacked by small groups who are hostile to our values and have no respect for our democratic traditions. And we must be prepared to stand up for our shared values in all circumstances. The faith of Islam, peacefully practiced by millions of our fellow citizens, is emphatically not the same thing as the extremist political ideology of Islamism. This week, I've met with senior police officers and made clear it is the public's expectation that they will not merely manage these, but police them. And I say this to the police: we will back you when you take action. To that end, this month the government will implement a new, robust framework for how it deals with this issue, to ensure that we are dealing with the root causes of this problem, and that no extremist organizations or individuals are being lent legitimacy by their actions and interactions with central government. You cannot be part of our civic life if your agenda is to tear it down. Ini baru kejadian kemarin, 2024, 1 Maret kemarin. Sudah lihat? Sampai Perdana Menteri turun tangan. Mereka baru sadar kalau mereka sudah digorogoti. Wali kota London sekarang bukan Kristen. Kota Kupang, bagaimana? Menurut sejarah, Inggris adalah kerajaan Daud. Yang kedua, saudara lihat sekarang terjadi pergolakan di Palestina, khususnya di dataran tinggi Golan di Gaza. Gaza itu saudara baca Alkitab, Simpson di sana, itu warisan leluhur. Ya, itu sejarah. Bahkan kalau saya pernah bagikan tanah warisan Tuhan untuk bangsa Israel itu sangat luas sekali, sampai Irak, Iran semua itu warisan habis, saudara guys. Tapi saudara lihat sekarang terjadi pergolakan yang salah satunya karena mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Tapi juga ada yang telah hampir hancur seperti Inggris kemarin, baru mereka mulai sadar. Dan itu tidak mudah. Kalau meruntuhkan satu bangunan itu bisa cepat, alat berat datang. Tapi untuk meruntuhkan satu kepercayaan, untuk PKI saja di Indonesia kita butuh berapa banyak tahun. Kemarin saja masih ada kata-kata PKI di antara orang-orang politikus yang ngomong. Satu bilang keturunan tukang kayu, satu bilang keturunan PKI. Mereka balas-balasan kan? Bayangkan. Apalagi sudah lihat Inggris
bisa mau untuk pulih kembali itu tidak mudah kita bikin KKR di lapangan. Bukan. Itu membutuhkan pemimpin-pemimpin baru lagi yang akan dibangkitkan untuk, itu kerjanya sangat berat. Tapi ya bersyukurlah kesadaran orang bangkit itu akan membuat. Jadi kita ingin mewariskan generasi berikut dengan pola yang jelas bagaimana hidup untuk Tuhan. Setiap pribadi dan keluarga berdoa minta Tuhan untuk bisa membuat legasi. Kita saling mendukung, mensupport untuk setiap keluarga membangun legasi yang tercakup dalam 4 legasi VLC dengan spektrum luas. Saudara berdoa keluarga, Pak John saya punya anak 3 orang, satu mau jadi dokter, satu mau jadi dokter, satu mau jadi politikus. Saudara hebat, saudara gak usah malu-malu dengan, justru saudara kasih tahu. Saudara, kadang-kadang kita dengar di luar sana anak mau jadi, tapi kita di Penatua nggak pernah tahu apa. Yang tahu tuh tolong doakan, ada kesulitan uang. Kesulitan uang untuk apa? Sekolah. Mau sekolah di mana? Kita nggak pernah tahu. Tapi orang lain yang tidak tahu menahu soal mereka sudah tahu semuanya. Kenapa? Saudara enggak, sebenarnya kesempatan yang baik. Saya sebagai pemimpin jemaat sudah tahu menurunkan contoh yang baik. Kita tidak punya uang yang banyak, tapi saudara lihat. Anak-anak saya menikah dengan cara yang baik. Betul saudara lihat? Nggak mau kok nggak apa-apa, tapi saudara lihat saya kasih tunjuk contoh. Nih lihat, cara menikah tuh begini, hidupnya begini. Lihat, istri saya tuh lebih hebat dari saya, lakukan aktivitas yang banyak hal. Dia kirim foto dengan Menteri Agama, foto dengan Presiden, foto. Wih, saya bilang hebat ya. Tapi sayang saya jadi DPR. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi saudara lihat, pekerjaannya besar. Anak-anak saya cinta Tuhan semuanya. Sebenarnya saya bilang, ini kalian jangan lihat iri, tapi kalian, kalau Penatua diberkati, saya juga mau diberkati. Begitu dong. Haleluya, amen. Kenapa? Anda boleh cari gereja lain dan Anda bisa senang khotbahnya dalam waktu dekat. Tapi Anda tidak bisa mencari orang yang Anda sudah bersama-sama dengan kita. Waktu saya masih punya anak 1, dengan sekarang sudah 3 cucu. Berbeda. Nilainya berbeda kakak. Betul saudara, amen? Berbeda. Anda boleh pindah di gereja mana pun silakan. Khotbah bagus. Dia bisa salam Anda dengan salam tempel. Tapi pengalaman kita membagi kehidupan tidak akan. Anda perlu lagi 20 tahun kemudian. Apakah masih bisa 20 tahun kemudian Anda masih sehat kuat? Kita nggak pernah tahu. Itulah sebabnya saudara yang kasih, Anda berdoa. Ya, berdoa minta Tuhan. Hubungan-hubungan yang ada saudara yang kasih, ini bagus saudara yang kasih. Ada satu saudara sudah putus asa kemarin. Kakak, depan mau sekolah dokter, soal bisa nih. Kok kenapa belum berkasih tahu? Tunggu, bilang tunggu. Dia omong, sudah, beres. Masuk ke dokter, free, gampang-gampang. Kenapa? Karena dia tahu kita punya hubungan. Dan lain-lain. Tolong kak, lobby dulu, saya dapat kursi, bisa maju, jadi ini, jadi itu. Nah sekarang baru minta, atau nggak apa-apa, tidak terlambat. Saudara kasih. Ini sih, lobby dulu di Jakarta, tolong bantu teman kita ini. Jadi saudara lihat, kita saling mendukung, haleluya. Bisa katakan amen? Saling mendukung, saling mensupport. Ya. Satu anak dari sini dia tahu, Ruth di PRT. Ruth, lu bisa bantu beta ke sana, cari kasih beta kerja. Ini bukan ponakan, bukan namanya kawan saja. Ruth bilang, mari sini datang. Ruth datang, wow. Sekarang dia akan kuliah lagi. Kemarin saya tanya, kakak saya lagi siapkan bahasa Inggris karena ambil kuliah. Dengan kuliah ini saya bisa jadi permanent resident di Australia. Bayangkan, bukan teman, bukan apa, bukan ponakan. Hanya tahu karena Ruth di Australia minta tolong. Tolong aja jadi. Jadi saudara lihat, kita diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Itu dia. Kita saling mensupport, mendukung. Saudara jangan simpan diam-diam. Beta mau bikin kejutan. Tahu-tahu tidak terkejut. Dia yang terkejut. Kenapa? Karena cita-citanya tidak kesampaian. Malu tondok. Pada Facebook sudah melayang, suka tahu begini-begini semuanya. No. Saudara, ini saya ajarkan kenapa? Karena kita perlu memahami bahwa masa depan gereja dan bangsa kita ada di depan mata kita. Yang percaya katakan amin. Di mana mata kita melihat? Tidak melihat di siapa wali kota atau presiden. Melihat di mata anak cucu caca kita secara jasmani maupun rohani. Masa depan kita ada di sana. Jiwa-jiwa yang telah kita menangkan itu masa depan kita ada di sana.
Dia tiap kali jiwa baru yang saya doakan di gereja, sebenarnya itu masa depan saya di situ. Haleluya, amen. Satu hari di tahun 2010, masih di gereja lama, tiba saya duduk dengan Pastor Marga di samping situ. Elvis ada main musik di sini. Dia langsung berbisik, John, perhatikan itu anak John, itu spiritnya bagus itu, kamu siapkan dia. Dia hanya anak youth biasa. Tapi ada mata rohani yang melihat jauh ke depan. Dan saya tangkap itu dan saya perhatikan. Tanpa rekayasa apapun. Tuhan buat itu semua. Jadi saudaraku yang kasih, sebagai gembala para penatua, kita mendorong VLC Family, terlibatlah aktif dalam 4 legasi. Haleluya. Berdoa, spektrum luas itu artinya, saudara lihat spektrum luas itu artinya apa? Ada obat khusus kepala sakit, tapi ada obat spektrum luas. Kepala sakit, perut sakit, kaki sakit, dompet sakit. Saudara yang kasih, minum itu semua beres. Itu namanya spektrum luas. Nah, 4 VLC itu spektrumnya luas. Bukan hanya tunas bangsa sepotong saja. Dapur kota itu sepotong saja dan lain-lain. Masalah spektrum luas yang lain. Nah, disitulah kita saling berdiskusi, berbahas satu dengan yang lain. Oke, di dalam Yohanes 15 ayat 1-8, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Haleluya. Jadi artinya kita harus hasilkan buah yang banyak. Hasilkan buah yang banyak atau apa? Murid-murid. Jawab saya, buah yang banyak atau murid-murid. Murid-murid itu saudara artinya mereka menerima impartasi positif, negatif dari kehidupan kita. Mana yang kita mau bagikan kepada mereka. Bapa sebagai pengusaha dikatakan. Yesus sebagai pokok anggur. Kita sebagai apa? Kita sebagai apa? Carang-carang rantingnya. Jika kita tidak berbuah dikatakan dipotong. Ini suatu peringatan supaya kita akan seperti bangsa, jangan seperti bangsa Inggris. Yang nantinya sudah mempersulit kita. Barang siapa memakan sate babi dan daging sei babi harus minta izin DPR. Dan DPR di sana bukan Kristen. Dan yang tidak makan daging babi. Dan Anda boleh minta izin. Kapan saudara guys? Terpaksa mau panggang daging babi masuk kamar mandi saudara guys. Sambil mandi panggang daging. Ketahuan kena denda. Babi 5 juta, dendanya 50 juta. Saudara pikir tidak bisa? Bisa terjadi. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang. Itulah sebabnya saudara yang kasih, jika kita berbuah, Alkitab berkata, dibersihkan supaya berbuah banyak. Makanya kita lihat, waktu kita mau melayani itu banyak tantangan. Tantangan rintangan adalah api penyucian. Haleluya. Ya. Kalau kita tidak melayani, tidak aktif untuk Tuhan, banyak persoalan datang karena kita tidak membiarkan Tuhan memakai kita. Kita stuck, lalu kita ditimbun oleh berbagai macam persoalan. Tapi ketika kita menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita bekerja melayani dalam berbagai macam hal yang Tuhan berikan ada di tengah-tengah jemaat ini, maka ada tantangan rintangan, tapi itu membersihkan kita. Membuat kita semakin cinta Tuhan lagi, amen. Semakin cinta saudara yang lain, semakin api-api untuk menjadi guru, menjadi pelayan di dapur kota, menjadi pelayan di sana, di sini. Kenapa? Karena kita dibersihkan motivasi kita. Dengan api gosip, api salah paham, salah pengertian, kesukaran, dan kesulitan. Bahkan ada yang diserang oleh sakit dalam keluarga. Dia mau melayani Tuhan, tiba-tiba suaminya sakit, istrinya sakit. Tapi akhirnya juga dia bisa melayani lagi karena Tuhan sembuhkan. Amin. Jadi saudara lihat, ini semua adalah ayat 8 berkata, kalau kita berbuah banyak, kita sedang memuliakan Allah. Haleluya. Tuhan dan kita juga tidak menghendaki tragedi generasi muda yang keluar dari gereja dan tidak mau dimuridkan dan mereka pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita tidak menghendaki anak muda kita hilang. Amin saudara, kita tidak menghendaki anak cucu kita jasmani hilang. Yang kita kehendaki semuanya melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu yang kemarin sudah dinyanyikan. Hari ini kita menyanyikan lagi. Tanda-tanda telah nyata dan kita akan berdoa. Amin. Umat Tuhan mewariskan generasi yang takut Tuhan. Itu teamwork.
Saya, saudara tidak bisa. Kita bisa. Kita dalam satu kesatuan bisa. Karena teamwork. Saya tidak mungkin bisa menjadi keluarga yang baik, ayah yang baik, pelayan Tuhan yang baik, kalau tidak didukung oleh guru-guru yang mendidik anak saya, anak-anak kami dengan cinta Tuhan. Waktu mereka masih kega, ada guru-guru yang memberi diri mereka untuk melayani anak-anak kita. Resti, Ruth, Stefani, bahkan sekarang cucu saya, mereka dilayani oleh guru-guru yang baik. Itu teamwork. Walaupun saya diurapi dengan pengurapan yang dahsyat, dengan kemampuan saya sendiri tidak bisa. Demikian pula kita yang lain. Teamwork. Kita adalah teamwork. Tuhan Yesus tidak perintah kita hanya sibuk dan beraktivitas di gereja. Perintah Tuhan sangat jelas, pergi dan jadikan semua bangsa. Kita menjadi orang percaya jangan hanya sibuk dengan rutinitas gereja, keagamaan tertentu. Tapi mari kita menghasilkan buah, yaitu memenangkan jiwa, memuridkan jiwa. Tuhan tidak akan pernah bertanya kepada kita nanti, sudah berapa kali kamu ke gereja, berapa banyak persembahan yang kamu berikan. Bukan itu saja. Dan itu mungkin tidak ditanyakan. Tuhan hanya mau melihat berapa banyak jiwa yang kau sudah hasilkan. Haleluya. Haleluya. Saudara, Tuhan ingatkan kepada saya bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hari-hari ini mendidik anak cucu mungkin tidak mudah dan tidak gampang. Membina jiwa-jiwa tidak mudah dan tidak gampang. Tapi gereja air matamu akan kembali dengan sukacita. Jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa. Orang yang menabur dan mencucurkan air mata, Anda dan saya, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita akan membawa pulang ke hadapan Bapa di sorga. Berkas-berkas, itu jiwa-jiwa yang kita menangkan dan muridkan bagi Tuhan. Mari Tuhan Engkau menguatkan setiap kami. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, keluarga yang mungkin dalam mendidik anak. Mereka mengalami banyak tantangan, rintangan. Tapi anugerah Tuhan cukup bagi mereka. Anak-anak rohani yang kami sedang mendidik, jiwa-jiwa yang sedang kami dekati, mereka memuridkan dalam komsel-komsel kami Tuhan. Bahkan mungkin ada yang belum mendapatkan jiwa-jiwa, Tuhan berikan lagi kepada kami Tuhan. Dulu mungkin karena pernah kami punya jiwa, tapi hari ini Tuhan biar kami melahirkan anak-anak rohani lagi Tuhan. Biarlah tragedi Abson dan Epson ini tidak terjadi lagi dalam hidup kami ya Bapa. Hidup kami akan berbuah-buah. Haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan menjawabnya. Amin. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin.